Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 36. Putri Hamila mengangkat kedua tangannya ke atas dan semua orang pun diamlah. Keadaan menjadi sunyi kembali. Sekarang dengarlah baik-baik, rakyatku. Kalian tentu tahu betapa Agahai yang menjadi raja, telah menyalahgunakan kekuasaan, merampasi anak gadis dan istri orang, mengejar kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan rakyatnya. Lihat, betapa kita telah menjadi lemah dan yang lebih celaka lagi, Agahai tidak segan-segan untuk bertindak hianat dan curang. Aku yang menentang dan menasihatinya agar dia menghentikan penyelewengannya, telah dia tahan sebagai seorang penjahat. Akan tetapi, hal ini tidak menyakitkan hatiku. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa dia telah menyuruh pasukan, bersekongkol dengan pasukan Beng dari selatan, untuk mengeroyok dan membunuh Pangeran Oguthai dan istrinya. Semua orang terkejut, baik yang pro maupun yang anti kepada Agahai. Tak disangkanya raja mereka itu melakukan hal yang kejam ini. Untung bahwa putra Pangeran Oguthai, yang pernah berkunjung ke sini ketika masih kecil, dapat lolos dari pengkhianatan itu. Dan kalian hendak tahu siapa pemuda ini? Dia inilah Cheng Tianxin, putra tunggal Pangeran Oguthai. Dialah keturunan langsung dari mendiang Raja Sabutai. Putri Hamila meneriakkan ucapan ini, walaupun bertentangan dengan suara hatinya. Hanya ia sendiri yang tahu bahwa Tianxin sama sekali bukan keturunan Sabutai melainkan keturunan Kaisar Beng Tiao. Mendengar ini, semua orang bersorak-sorai. Kemudian Tianxin yang maju dan dengan suara lantang, dia pun berkata, "Saudara-saudara sekalian, setelah mendengar keterangan Putri Hamila yang menjadi nenekku, apakah masih ada yang membela Agahai lagi? Dia seorang raja lalim. Dia malah telah membunuh Kok Sutorgan yang membantunya. Dan dia baru saja membunuh selirnya yang berbangsa Biao itu. Dan kedatanganku di sini selain untuk membalas kematian ayah bundaku, juga untuk menyelamatkan rakyat orang tuaku dari cengkeraman raja lalim macam Agahai ini. Nah, katakanlah, siapa yang hendak membelanya? Para panglima telah berpihak kepada kami dan istana telah kami duduki. Siapa hendak membelanya?" Tidak ada yang menjawab. Semua orang maklum bahwa memang raja mereka itu tidak sebaik mendiang raja yang lalu, dan telah melakukan hal-hal yang membuat rakyat tidak puas dan membuat mereka menjadi bangsa lemah yang tersudut. Nah, kalau begitu, aku menyerahkan kepada kalian apa yang harus kita lakukan dengan Agahai yang telah membunuh ayahku Pangeran Oguthai, dan yang telah melakukan penindasan terhadap kalian. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh dia. Bunuh Agahai Raja Lalim. Jangan ampunkan dia. Teriakan itu makin lama makin banyak disusul oleh yang lain-lain dan akhirnya hampir semua di antara orang-orang itu berteriak-teriak untuk membunuh Agahai. Mendengar ini, menggigil seluruh tubuh Agahai dan habislah harapannya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tianxin. Dia lalu mengangkat tubuh Agahai tinggi-tinggi dan terdengarlah suaranya yang lantang. "Kalau begitu, kuserahkan kepada kalian. Terserah apa yang akan kalian lakukan dengan binatang busuk ini." Dan sekali menggerakkan kedua lengan melayanglah tubuh Agahai ke bawah dan pada saat itu dia pun membebaskan totokannya. Terdengar jerit mengerikan, jerit dari mulut Agahai yang tidak merasa ngeri karena melayang ke bawah melainkan ngeri melihat ratusan pasang tangan seperti cakar-cakar harimau hendak mengoyak-koyak tubuhnya. Dan memang tubuhnya terkoyak-koyak ketika dia disambut oleh orang-orang yang mendendam kepadanya itu. Semua orang ingin memukulinya, menendangnya, menjambaknya sehingga akhirnya tubuhnya terkoyak-koyak habis, dan hanya darah dan potongan daging-daging saja yang tinggal setelah semua orang memuaskan nafsu dendam mereka terhadap Raja Lalim itu. Bersama dengan tewasnya Agahai, tewas pulalah para pembantunya dan para panglima yang dahulu memimpin pasukan dan ikut mengeroyok Pangeran Cheng Han Hou. Tianxin menyaksikan sendiri hukuman pancung kepala terhadap pasukan dan komandannya itu, akan tetapi ketika para panglima yang setia kepadanya hendak menangkapi keluarga Agahai, Putri Hamila melarangnya. Betapapun juga, Agahai adalah keluarga mendiang Raja Sabutai, dan karena hanya dia yang berdosa, maka biarlah keluarganya dibebaskan daripada hukuman. Tianxin tidak membantah keputusan neneknya ini, karena dia pun sudah puas menyaksikan semua pengeroyok ayah bundanya telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan setelah tujuannya datang ke tempat ini telah terlaksana, yaitu membalas dendam atas kematian orang tuanya terhadap Raja Agahai, Tianxin tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat itu.
Para menteri dan panglima yang tahu bahwa putra Pangeran Cheng Han Ho itu adalah seorang pemuda yang sakti, mengajukan usul kepada Putri Hamila agar pemuda itu dapat menjadi raja, menggantikan Agahai, dan hal itu dianggap sudah sepatutnya dan sah karena walaupun pemuda itu mempunyai seorang ibu bangsa Han, namun dia adalah keturunan langsung dari Raja Sabutai. Tentu saja hanya Putri Hamila yang tahu bahwa pemuda itu sama sekali tidak mempunyai darah Raja Sabutai sedikit pun juga. Namun usul ini amat berkenan di hati sang putri, maka ia pun mencoba untuk membujuk kepada Tianxin untuk menerima usul itu. Akan tetapi, dengan tegas Tianxin menolaknya, kemudian bahkan memperingatkan kepada para menteri agar mengangkat Ratu Hamila sebagai ibu suri dan juga sebagai pejabat raja sebelum memilih pengganti raja, dan kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan Ratu Hamila untuk memilih raja. Tentu saja Ratu Hamila menjadi kecewa sekali. Akan tetapi cucunya itu berkata dengan suara tegas, "Harap nenek mengerti bahwa masih banyak hal yang harus saya selesaikan, dan terutama sekali membalas dendam kepada musuh-musuh yang telah membunuh ayah bundaku. Selain itu, juga saya sedikit pun tidak berminat untuk menjadi raja, maka terserahlah kepada nenek untuk menentukan siapa yang patut untuk menjadi seorang raja yang baik." Akhirnya Ratu Hamila terpaksa menyetujui dan pada hari Tianxin meninggalkan tempat itu, Ratu Hamila mengumumkan bahwa yang diangkat menjadi calon raja tetap saja adalah putra Agahai sebagai pangeran satu-satunya yang menjadi keturunan keluarga Raja Sabutai. Akan tetapi, sebelum anak itu besar, Ratu Hamila sendiri yang memegang jabatan wakil raja. Bukan hanya Tianxin seorang, melainkan hampir semua manusia di dunia ini selalu haus akan kepuasan, selalu mengejar-ngejar sesuatu yang dibayangkannya sebagai hal yang menyenangkan. Pengejaran akan sesuatu yang menyenangkan ini, kalau berhasil, memang dapat mendatangkan kepuasan. Akan tetapi, apakah artinya kepuasan? Dapat kita rasakan sendiri bahwa kepuasan hanya terasa selewat saja. Pengejaran akan sesuatu, baik sesuatu, itu merupakan benda ataupun gagasan, sudah pasti disebabkan karena si pengejar, yaitu si aku atau pikiran yang membayangkan adanya kesenangan yang didapat pada sesuatu yang dikejar-kejar itu. Kepuasan adalah terpenuhinya keinginan itu, lalu dilanjutkan dengan kenikmatan kesenangan yang didapat itu. Namun, seperti juga kepuasan yang hanya dapat dinikmati sejenak saja, demikian pun kesenangan ini tidaklah bertahan lama. Segera tempatnya diduduki oleh kebosanan akan sesuatu yang tadinya dikejar-kejar itu, dan pikiran yang tak pernah mengenal puas akan membayangkan kesenangan dalam pengejaran sesuatu yang lain lagi, yang dianggap lebih berharga, lebih nikmat, lebih berbobot dan sebagainya. Sesuatu yang pertama tadi, yang dikejar-kejarnya setengah mati, kalau perlu berebutan dengan orang lain, akan menjadi sesuatu yang sama sekali tidak menarik. Bukan karena sesuatu yang pertama itu telah merosot atau berubah mutu dan nilainya, melainkan si aku yang tidak memberinya nilai lagi, karena si aku telah tertarik oleh sesuatu yang kedua. Dan kita pun terseret dan hanyut oleh keinginan yang tiada akan habisnya selama kita masih hidup. Mata ini tidak pernah memandang apa yang ada di dalam jangkauan kita, melainkan selalu memandang jauh ke depan. Yang berada di tangan takkan pernah dapat dinikmatinya dan yang dianggap indah, menyenangkan dan nikmat selalu adalah yang berada jauh di depan, yang belum terjangkau. Dan semua ini disebut dengan kata-kata indah, yaitu cita-cita. Ada pula yang menamakan kemajuan. Padahal, keindahan itu terdapat dalam keadaan sekarang ini, yang berada di depan kita, yang kita rasakan setiap saat. Karena tidak pernah mengamati yang ini, selalu mencari-cari dan memandang kepada yang itu, maka hanya yang begitu sajalah yang indah. Sedangkan yang begini sama sekali tidak nampak lagi. Kita sudah demikian mabuk oleh cita-cita, oleh angan-angan kosong, oleh gambaran-gambaran yang kita buat sendiri, sehingga kehidupan kita tidak pernah bersentuhan dengan kenyataan. Kita keenakan bermimpi membayangkan yang indah-indah, yaitu yang belum ada dan dengan demikian kita seolah-olah buta akan keindahan yang terkandung di dalam apa yang sudah ada. Inilah sebabnya mengapa kita selalu menganggap bahwa buah mangga di kebun orang lain nampak lebih nikmat daripada buah mangga di kebun sendiri, bunga mawar di kebun orang lain nampak lebih indah dan harum daripada bunga mawar di kebun sendiri. Dapatkah kita hidup tanpa membanding-bandingkan, tanpa membentuk gambaran gagasan hayal, sehingga tidak timbul iri hati dan tidak mengejar-ngejar bayangan yang kita namakan cita-cita dan ambisi? Dapatkah kita menikmati kehidupan sekarang ini, yang sudah ada ini, dalam keadaan bagaimanapun juga?
Susah dan sengsara itu baru muncul kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Sebutan kaya miskin, pintar bodoh, makmur sengsara, dan perbandingan ini jelas menimbulkan iba diri dan penyesalan, di samping menimbulkan pula kebanggaan dan ketinggian hati. Dapatkah kita hidup saat demi saat, mencurahkan seluruh perhatian kita terhadap sekarang ini, apa yang ada ini? Setelah meninggalkan neneknya, Tianxin melanjutkan perantauannya. Dia menunggang seekor kuda pilihan, pakaiannya seperti seorang sastrawan yang kaya raya. Dan memang pada waktu itu, Tianxin membekal banyak pakaian indah dan juga banyak uang, pemberian bekal dari neneknya. Orang yang bertemu dengan pemuda ini di tengah jalan, tentu akan menyangka bahwa dia seorang sastrawan muda yang kaya raya atau putra seorang pembesar yang berkedudukan tinggi. Seorang pemuda yang halus, tampan sekali, berpakaian indah, pandai memainkan suling dan pandai bersajak, sikapnya ramah tamah dan sopan seperti layaknya seorang terpelajar. Akan tetapi, kalau orang itu melihat bagaimana sikap pemuda ini kalau berhadapan dengan penjahat maka dia akan bergidik dan merasa serem. Pemuda itu ternyata berubah sama sekali. Wataknya menjadi ganas dan kejam bukan main. Ketika Tianxin melihat tembok besar, teringatlah dia kepada Zheng Huapang. Dia tahu bahwa sisa para anggota Zheng Huapang masih ada yang berada di tempat lama, akan tetapi Zheng Huapang sendiri sudah bubar dan musuh besarnya yang ikut mengeroyok ayah bundanya yaitu Tok Chiang Xianjin Chiu Hek Lam, kini tidak berada di situ. Akan tetapi, mungkin sekali di antara mereka ada yang mengetahui di mana adanya kakek itu sekarang, maka dia pun membelokkan kudanya menuju ke perkampungan Zheng Huapang yang terletak di antara hutan-hutan dan pegunungan itu. Daerah ini merupakan daerah yang berbahaya, penuh dengan hutan-hutan liar dan di pegunungan sekitar tembok besar ini sudah terkenal dengan hutan-hutan besar yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Juga di sini banyak tumbuh pohon-pohon raksasa dan tumbuh-tumbuhan yang aneh. Karena dia sendiri adalah seorang yang dibesarkan di lembah naga, maka Tianxin sudah biasa dengan tempat-tempat yang liar macam itu. Dia tidak berani melakukan perjalanan di waktu malam, tahu betapa berbahayanya hal itu. Setelah terpaksa bermalam di dalam pohon besar di tengah hutan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tianxin melanjutkan perjalanannya menuju perkampungan Zheng Huapang yang seingatnya berada di luar tembok besar sebelah timur. Selagi dia menjalankan kudanya dengan hati-hati di dalam hutan, tiba-tiba dia mendengar suara hiruk-pikuk dan teriakan-teriakan ketakutan dari beberapa orang yang datangnya dari dalam hutan besar di depan. Tianxin cepat menggerakkan kudanya meloncat ke depan dan membalap ke dalam hutan itu, ke arah datangnya suara. Dia menghentikan kudanya dan meloncat turun, menalikan kendali kudanya pada sebatang pohon, kemudian Tianxin berlari menuju ke tempat di mana dia melihat 5 orang sedang berteriak-teriak mengepung sebuah lubang jebakan di dalam tanah, di tengah-tengah hutan itu. Mereka tentu pemburu-pemburu yang telah berhasil menjebak seekor binatang buas. Dia mendengar geraman-geraman yang menggetarkan tanah yang diinjaknya dan diam-diam dia terkejut. Tentu binatang yang amat kuat dan mengerikan yang telah terjebak itu, pikirnya. Suaranya bukan seperti harimau, melainkan lebih mirip suara beruang. Akan tetapi tentu seekor beruang yang besar sekali yang telah tertangkap itu. Dia hanya mengintai dan melihat betapa 5 orang itu mempergunakan tombak-tombak mereka untuk menusuk-nusuk ke dalam lubang. Akan tetapi mereka itu takut-takut dan seringkali meloncat mundur sambil berteriak kaget dan ketakutan. Dan Tianxin melihat betapa ada 2 batang tombak yang patah-patah ketika dipakai menusuk ke dalam lubang. Dia terkejut. Binatang itu tentu kuat bukan main, pikirnya. Dan melihat betapa sebatang tombak dapat dipakai menyerang ke dalam lubang, dia dapat menduga bahwa lubang itu tidak terlalu dalam dan amatlah berbahaya kalau binatang itu dapat meloncat keluar. Cepatlah! Kami hampir kewalahan. Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak sambil menoleh ke belakang. Tianxin memandang dan baru dia tahu bahwa jauh dari situ ada 5 orang lain yang sedang sibuk memperdalam sebuah lubang jebakan lain. Lubang ini sudah cukup dalam karena 5 orang itu tidak nampak berada di dalam lubang dan hanya nampak galian-galian yang dilempar-lemparkan keluar lubang. Apa yang mereka kehendaki dengan lubang baru itu? Namun, melihat betapa 5 orang itu agaknya mencegah binatang yang terjebak keluar dari lubang pertama, Tianxin dapat menduga bahwa tentu mereka itu membuat lubang lain yang lebih dalam ini untuk berusaha menjebak binatang yang buas itu ke dalam lubang kedua ini. Dan tentu saja caranya dengan memancing binatang itu mengejar mereka. Suatu perbuatan yang amat berani dan berbahaya. Dan dugaannya memang benar.
Kini 5 orang penggali lubang baru itu sudah naik dan cepat menutupi lubang itu dengan kayu dan daun-daun. Kemudian mereka membantu 5 orang teman mereka untuk menggoda binatang itu yang menjadi semakin marah. Kita mulai sekarang, kata seorang di antara mereka yang agaknya menjadi kepala kelompok pemburu itu. Kalian cepat di seberang lubang dan menggodanya, memancingnya agar mengejar, biar aku sendiri yang menahannya. Tapi, berbahaya sekali untukmu, tuako. Tidak, aku dapat lari dan naik ke pohon itu, kata si pemimpin yang tubuhnya besar ini sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar tak jauh dari lubang jebakan itu. Setelah menerima perintah, 9 orang itu lalu meninggalkan lubang, berlari-lari dengan cepat mengelilingi jebakan batu dan berdiri di seberang jebakan baru ini sambil mengacung-acungkan tombak mereka. Si pemimpin kini sendiri saja, menggunakan sebatang tombak mencegah keluarnya binatang dari dalam lubang jebakan sebelum para pembantunya tiba di seberang jebakan. Tuako, pergilah! Larilah, teriak mereka dengan khawatir. Pemimpin pemburu yang bertubuh tinggi besar itu mempergunakan sebatang tombak yang bergagang besi, panjang dan berat, dan dengan tombak itu dia memukul ke bawah, mencegah binatang itu yang hendak merangkak keluar dari dalam lubang. Akan tetapi, tiba-tiba tombak yang dipukulkan itu tertangkap oleh binatang itu, terjadi tarik-menarik dan pada saat itulah para pembantunya berteriak-teriak menyuruhnya lari. Kepala pemburu ini mengenal bahaya, akan tetapi tiba-tiba saja tombak itu didorong dengan kuat dari bawah dan ujung tombak, yaitu gagangnya yang tumpul, menghantam dadanya. Duh! Pemburu ini terpental dan terjatuh, napasnya agak terengah-engah dan dia menggunakan kedua tangan memegang dan mencengkeram ke arah dadanya yang terasa nyeri sekali. Dan dia pun tahu akan bahaya, cepat dia merangkak dan mencoba untuk bangun. Biarpun gerakannya kaku karena dadanya nyeri, namun dia dapat juga bangkit dan mencoba untuk lari ke arah pohon. Akan tetapi pada saat itu, terdengar gerengan dahsyat dan seekor binatang yang besar sekali telah melompat keluar dari dalam lubang jebakan. Tianxin terkejut bukan main melihat seekor orang hutan yang besar dan kelihatan amat kuat itu. Seekor orang hutan yang marah, nampak moncongnya meringis dan memperlihatkan giginya bertaring yang mengerikan. Kedua lengannya panjang sekali dan penuh dengan bulu yang kasar. Jarang Tianxin bertemu orang hutan sebesar ini dan biarpun di sekitar lembah naga terdapat orang hutan yang besar, akan tetapi tidak sebesar ini. Dia dapat menduga bahwa bulu-bulu kasar tebal itu melindungi tubuh si orang hutan, membuatnya kebal terhadap senjata tajam. Kini orang hutan itu lari mengejar si kepala pemburu. Tianxin terkejut, dan juga menyesal akan kebodohan kepala pemburu itu. Mana mungkin lari ke pohon terhadap seekor orang hutan? Tentu tadinya kepala pemburu itu mengandalkan tombaknya, dan agaknya berpikir bahwa dari atas pohon dia dapat mencegah orang hutan itu naik mengejarnya dengan menusuk-nusukkan tombak. Betapa bodohnya! Kini, melihat gerakan orang hutan itu dan melihat larinya si kepala pemburu, dia tahu bahwa sebelum sampai di pohon, orang itu tentu akan tersusul dan akan mengalami kematian yang mengerikan. Melihat ini, timbul semangat pendekar dalam batin Tianxin. Dia pun lalu meloncat dan dengan beberapa loncatan saja dia sudah dapat menghadang orang hutan itu, memotong pengejarannya terhadap si kepala pemburu. Semua pemburu sudah pucat mukanya melihat kepala mereka tadi dikejar dan hampir terpegang oleh binatang buas itu dan kini, melihat munculnya seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan berdiri dengan tenangnya menghadapi binatang itu, mereka semua merasa terkejut, terheran dan juga khawatir sekali. Sementara itu, si kepala pemburu sudah meloncat dan merayap ke atas pohon dengan muka pucat dan keringat dingin membasahi seluruh mukanya. Ketika dia sudah berada di atas cabang pohon dan menengok, dia pun melihat pemuda itu dan dia memandang dengan mata terbelalak. Sedangkan para pemburu lainnya, dengan hati ngeri membayangkan betapa orang hutan itu akan membunuh pemuda itu, maka mereka pun berteriak-teriak. Orang muda, lekas lari ke sini. Cepat! Akan tetapi, betapa heran hati mereka melihat pemuda itu tersenyum saja dan memandang kepada orang hutan yang marah itu dengan sikap tenang. Orang hutan ini agaknya juga merasa heran. Semua orang yang bertemu dengan dia tentu melarikan diri atau langsung menyerangnya. Akan tetapi orang ini berdiri tenang saja dan ketika bertemu pandang, binatang ini menggeram dan mengalihkan pandang matanya. Tak tahan dia menatap mata yang mencorong itu terlalu lama. Kemudian, binatang ini menggereng dan meloncat ke depan, menyerang dengan gerakan yang amat cepatnya.
Binatang itu besar sekali, tentu ada 1,5 orang beratnya dan gerakannya begitu cepat jaranglah ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari serangannya itu. 10 orang pemburu itu pun menahan napas dan memandang penuh kengerian karena mereka sudah membayangkan betapa tubuh pemuda yang tak berapa besar itu akan terkoyak-koyak oleh dua lengan yang berbulu, panjang dan amat kuat itu. Tianxin juga maklum akan kuatnya binatang ini, maka dia cepat mengelak dengan loncatan ke kiri. Binatang itu menggereng, agaknya merasa heran dan semakin marah melihat betapa manusia ini dapat menghindarkan diri dari terkamannya. Maka sambil melempar tubuh ke kiri dengan gerakan refleks yang amat cepat, seolah-olah masih merupakan rangkaian dari serangannya yang pertama tadi, dia menubruk lagi. Serangan kedua ini lebih cepat daripada tadi, kecepatan yang tak mungkin bisa dikuasai oleh manusia, kecepatan yang memang alamiah karena kehidupan binatang ini yang selalu memaksanya berloncatan dari dahan ke dahan. Biarpun Tianxin kembali sudah meloncat untuk mengelak, namun dia masih kalah cepat dan sebuah lengan panjang berbulu tahu-tahu sudah menyentuh pundaknya dan kalau sampai jari-jari tangan yang kuat itu mencengkeram pundaknya, tentu setidaknya dia akan terluka. Maka Tianxin lalu mengerahkan tenaga dan memutar lengannya menangkis, sedangkan tangan kirinya membalas dengan hantaman keras ke arah perut binatang itu. Duk! Des! Tangkisannya itu bertemu dengan lengan yang amat kuatnya, namun cukup membuat terkaman tangan ke arah pundaknya itu meleset, dan pukulannya bertemu dengan perut yang seperti penuh dengan angin, sehingga kuat bukan main. Orang hutan itu terjengkang, akan tetapi agaknya sama sekali tidak merasa nyeri dan cepat binatang itu sudah meloncat lagi, menyerang lagi dengan kedua lengannya yang panjang. Kini dia marah bukan main, menyerang bertubi-tubi dengan gerakan kedua lengan panjang itu lucu dan tidak karuan, namun amat dahsyat, mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi besar bertaring, kadang-kadang mendesis-desis dengan air liur muncrat dan kadang-kadang dari lehernya keluar suara menggereng yang seolah-olah menggetarkan tanah dan pohon-pohon di sekitar tempat itu. Serangan-serangan yang amat ganas itu dihadapi dengan tenang oleh Tianxin. Pemuda ini maklum bahwa binatang itu hanya memiliki kecepatan dan kekuatan alamiah saja, namun tidak memiliki akal untuk berkelahi dengan baik. Maka, mudah baginya untuk mempermainkan binatang itu dan kalau dia menghendaki, tidak sukar baginya untuk membunuhnya dengan menyerang bagian-bagian yang lemah dari binatang itu. 2 kali dia memukul dan menendang, membuat orang hutan itu terjengkang dan bergulingan. Akan tetapi binatang itu memiliki kekebalan yang luar biasa, sudah bangkit lagi dan menyerang lebih ganas. 10 orang yang tadinya ketakutan dan khawatir akan keselamatan Tianxin, memandang bengong saking herannya menyaksikan keadaan yang tak pernah mereka duga. Keadaan itu malah sebaliknya. Pemuda itu mampu mempermainkan orang hutan yang telah membuat kewalahan dan ketakutan tadi. Mengertilah mereka bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi. Tai Hiap, harap jangan bunuh dia. Kami hendak menangkapnya hidup-hidup. Kalau dia mati, kami tentu takkan diampuni. Mendengar seruan orang-orang itu, Tianxin menahan tangannya yang sudah siap merobohkan orang hutan itu. Tusukan dengan jari tangan pada matanya, atau tendangan di antara selangkang kakinya, atau pukulan tangan miring pada tengkuknya, tentu akan merobohkan binatang ini. Akan tetapi seruan orang-orang itu membuatnya terheran, apalagi kalimat terakhir itu. Kalau binatang itu mati, mereka takkan diampuni. Apa artinya seruan itu? Tianxin merasa penasaran, akan tetapi dia pun menghentikan niatnya merobohkan orang hutan ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia teringat akan lubang jebakan yang baru saja digali mereka itu, maka kini dia menghadapi amukan orang hutan itu sambil mundur sampai tiba di tepi perangkap baru yang tertutup ranting dan daun-daun. Orang hutan yang sudah beberapa kali terkena pukulan dan tendangan itu, marah sekali dan terus menerjang dengan dahsyat. Tianxin mengelak dengan loncatan ke kiri dan pada saat tubuh orang hutan itu menyambar lewat, dia memberi dorongan dengan tendangan kaki pada pinggul binatang itu. Binatang itu terdorong ke depan dan tak dapat dihindarkan lagi, dia terjatuh ke atas ranting dan daun penutup perangkap. Dia mengeluarkan gerengan kaget dan marah, juga ketakutan ketika tubuhnya terpelanting dan terjerumus ke dalam lubang. Binatang itu berteriak-teriak, berusaha meloncat, akan tetapi tidak mungkin dia dapat keluar dari dalam lubang. Tianxin mengebut-ngebutkan pakaiannya untuk membersihkannya dari debu.
10 orang itu datang berlari, dan setelah mereka menjenguk ke dalam lubang perangkap dan melihat orang hutan itu marah-marah dan tak berdaya di dalam lubang, mereka lalu menghadapi Tianxin. Laki-laki tinggi besar itu dengan sikap hormat lalu menjura kepada pemuda ini, dengan pandang mata penuh kekaguman. Tai Hiap telah menyelamatkan bukan hanya nyawa saya yang tadi terancam, akan tetapi juga nyawa kami semua. Kalau tidak ada Tai Hiap yang gagah perkasa, tentu nasib kami akan sama dengan nasib seorang kawan kami yang berada di lubang jebakan itu. Dia menuding ke arah perangkap pertama sambil menarik napas panjang. Tianxin menengok ke arah lubang itu. Jadi ada teman kalian yang sudah menjadi korban? Dia menghampiri dan menjenguk ke dalam. Benar saja, di dasar lubang itu nampak tubuh seorang laki-laki yang sudah tidak karuan bentuknya, dikoyak-koyak, bahkan sebuah lengan terlepas dari pundaknya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah kalian ini yang tidak mau membunuh orang hutan yang telah membunuh seorang teman kalian? Dan apa artinya bahwa aku telah menyelamatkan kalian? Siapa mengancam kalian? 10 orang itu memandang ke kanan kiri dan nampaknya ketakutan untuk menjawab dan si tinggi besar itu bahkan berkata lirih. Tidak apa-apa, Tai Hiap, kami telah salah bicara tadi, kami menghaturkan terima kasih atas bantuan Tai Hiap menangkap orang hutan itu. Melihat sikap ini, Tianxin mengerutkan alisnya dan dia pun melangkah ke arah lubang jebakan di mana orang hutan itu masih mengeluarkan suara teriakan-teriakan marah. Baiklah, kalau begitu akan kukeluarkan lagi orang hutan itu. Tiba-tiba orang tinggi besar itu berseru. Apin, jangan. Namun, seorang yang bernama Apin itu, seorang di antara mereka, telah menggerakkan tangan kanannya dan sinar hijau menyambar ke arah tubuh belakang Tianxin. Pemuda sakti itu maklum akan adanya sambaran senjata lembut ke arahnya, maka dia pun membalik dan melihat sinar hijau itu, tahulah dia bahwa dia diserang oleh orang tinggi kurus itu dengan jarum-jarum halus. Tianxin mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan jarum-jarum itu runtuh semua ke atas tanah. Akan tetapi Apin yang tinggi kurus itu telah mencabut sebatang pedangnya dan dengan pedang yang ujungnya kehitaman itu, Tianxin terkejut. Seperti juga jarum-jarum halus tadi, pedang ini pun mengandung racun yang amat hebat. Hal ini diketahuinya dari baunya. Ketika serangan itu datang, Tianxin menggerakkan tangannya dan di lain saat, pedang itu telah terampas olehnya dan tubuh penyerangnya telah terlempar ke dalam lubang. Orang itu menjerit dengan suara mengerikan lalu tersusul hiruk-pikuk di dalam lubang, teriakan-teriakan menyayat hati dari Apin dan geraman-geraman marah dari orang hutan. 9 orang lainnya terbelalak dengan muka pucat sekali. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tahu bahwa teman mereka sedang dikoyak-koyak oleh orang hutan itu. Teriakan-teriakan mengerikan itu hanya sebentar saja dan suasana di dalam lubang menjadi sunyi lagi, kecuali geraman binatang itu yang tidak berapa hebat lagi, seolah-olah orang hutan itu telah merasa puas memperoleh seorang korban lagi kepada siapa dia dapat melampiaskan kemarahannya. Tianxin memeriksa ujung pedang itu, menciumnya, kemudian melemparkan pedang itu ke atas tanah. Kalian ini orang-orang Zheng Huapang, tiba-tiba dia membentak. 9 orang itu terkejut dan menggeleng-geleng kepala. Si tinggi besar berkata gugup. Tidak, bukan, Tai Hiap, Zheng Huapang sudah tidak ada. Dia saling memandang dengan teman-temannya, lalu melanjutkan. Kami hanyalah pemburu-pemburu biasa. Tianxin tersenyum, senyum yang hanya merupakan topeng bagi perasaan mengkal di hatinya. Tak perlu kalian menyangkal. Melihat jarum-jarum dan pedang itu, aku tahu bahwa kalian adalah orang-orang Zheng Huapang. Lupakah kalian kepadaku, putra dari Pangeran Cheng Han Hou yang beberapa tahun yang lalu pernah membasmi Zheng Huapang? Mereka semakin kaget, memandang dengan mata terbelalak dan kemudian si tinggi besar menjatuhkan dirinya berlutut, diikuti oleh teman-temannya. Sekarang mereka pun ingatlah kepada pemuda ini. Ampun, Tai Hiap, ampunkan kami yang bermata buta, tidak mengenal Tai Hiap. Memang kami adalah bekas-bekas anggota Zheng Huapang, akan tetapi sungguh mati. Sekarang Zheng Huapang tidak ada lagi dan kami hanya sekumpulan pemburu. Sikap kalian aneh, seperti ada yang kalian takutkan. Dan temanmu yang menyerangku tadi agaknya juga terdorong oleh rasa takut. Hayo, ceritakan semua, kalau tidak, kalian akan kulempar satu demi satu ke dalam lubang ini. Hendak kulihat, siapa yang lebih kalian takuti, aku ataukah yang lain itu. Mendengar ancaman ini dan melihat kesaktian Tianxin, apalagi mengingat bahwa pemuda ini adalah putra mendiang Pangeran Cheng Han Hou yang menganggap Zheng Huapang sebagai musuh besar,
mereka menjadi takut sekali. Si tinggi besar, setelah memandang keempat penjuru dengan sikap takut-takut, lalu bercerita. Sisa para anggota Zheng Huapang ada sekitar 30 orang. Mereka berkelompok dan karena tidak mempunyai tempat tinggal lain, setelah rasa takut mereka hilang terhadap pemuda-pemuda yang membasmi sarang mereka, akhirnya mereka kembali ke sarang lama dan di sini mereka membawa keluarga mereka dan membentuk perkampungan. Akan tetapi mereka telah jera dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan jahat, tidak mau mengganggu para pelancong dan para pedagang, juga tidak mau mengganggu perkampungan-perkampungan atau dusun-dusun lain. Mereka hidup sebagai pemburu-pemburu karena selain rata-rata, sebagai bekas anggota Zheng Huapang, mereka memiliki kepandaian silat dan memiliki tubuh kuat, juga di sekitar daerah itu terdapat banyak binatang buruan. Mereka hidup aman dan tentram selama bertahun-tahun, keluarga mereka berkembang biak dan perkampungan itu menjadi cukup makmur. Kaum prianya memasuki hutan dan berburu, sedangkan para wanitanya mengerjakan sawah ladang di sekitar perkampungan, yaitu tanah bekas hutan yang mereka babat. Akan tetapi, semenjak 2 tahun terakhir ini terjadilah perubahan ketika muncul seorang laki-laki yang bernama Sulotu, seorang peranakan Han dan Rusia Kozak. Orang ini bertubuh tinggi besar, matanya agak kebiruan dan biarpun rambutnya agak hitam seperti orang Han, akan tetapi kulitnya putih dan bulu-bulu tubuhnya juga putih. Sulotu ini tiba di perkampungan itu, jatuh cinta dengan seorang gadis perkampungan itu dan mereka pun lalu menikah. Akan tetapi, kemudian Sulotu memperlihatkan belangnya dan dia pun menjago di perkampungan itu. Kiranya orang ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi sehingga semua bekas anggota Zheng Huapang yang berani mencoba untuk menentangnya, dirobohkannya. Bahkan dia tidak takut akan kalian orang-orang Zheng Huapang itu tentang racun, karena Sulotu ini pun seorang ahli tentang racun. Dan tenaganya seperti gajah. Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian Sulotu mengangkat diri sendiri menjadi pemimpin mereka. Memang benar bahwa Sulotu tidak menyeret mereka ke dalam kejahatan, akan tetapi orang ini merupakan seorang pemimpin yang lalim. Dia memaksa orang-orangnya untuk bekerja berat, dan sebagian dari hasil buruan diambilnya sendiri. Maka sebentar saja dia telah dapat membangun sebuah rumah besar dan hidup mewah di antara kehidupan sederhana dari para penghuni perkampungan itu. Dan bukan ini saja. Semakin lama Sulotu semakin bersikap sewenang-wenang dan wanita mana saja yang disukainya, mau tidak mau harus datang kepadanya dan melayaninya. Pendeknya, Sulotu hidup sebagai raja kecil yang memeras orang-orangnya dan mempergunakan tangan besi. Semua orang takut kepadanya, karena Sulotu ini amat kejam. Beberapa orang telah tewas olehnya karena melakukan kesalahan atau pelanggaran perintahnya. Laki-laki tinggi besar yang memimpin teman-temannya untuk menangkap orang hutan itu tadinya adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin kelompok itu. Orang ini bernama Gaksong dan sudah dikalahkan oleh Sulotu, lalu diangkat menjadi wakilnya. Gaksong amat setia kawan terhadap teman-temannya, maka biarpun dia diangkat menjadi wakil Sulotu, namun dia secara diam-diam membela kawan-kawannya. Akan tetapi, akhirnya Sulotu mau juga mengganggu pembantu atau wakilnya ini. Gaksong mempunyai seorang mantu perempuan yang baru saja dikawini putranya. Mantu perempuan ini datang dari dusun lain yang agak jauh dari tempat itu, dan termasuk seorang wanita yang cantik dan manis. Kecantikan mantu perempuan inilah yang mendatangkan malapetaka bagi keluarganya, karena seperti mudah diduga, Sulotu tertarik kepadanya. Akan tetapi, terhadap wakilnya, Sulotu merasa tidak enak hati juga untuk mempergunakan kekerasan. Dan timbullah akalnya yang busuk. Selama beberapa bulan ini, di sebuah hutan besar tak jauh dari daerah perburuan mereka, terdapat seekor orang hutan yang amat ganas dan kuat. Karena mereka merasa kewalahan untuk menghadapi orang hutan ini, bahkan telah kehilangan seorang teman menjadi korban orang hutan, maka para pemburu lalu meninggalkannya dan menjauhi hutan itu. Dan Sulotu juga tidak memaksa anak buahnya untuk menghadapi bahaya itu. Akan tetapi, setelah dia melihat mantu Gaksong, tiba-tiba dia memerintahkan agar Gaksong dan anak buahnya, termasuk putranya sendiri, pergi menangkap orang hutan itu hidup-hidup. Orang hutan itu merupakan binatang yang cerdik. Demikian katanya kepada Gaksong. Aku ingin menjinakkannya dan kemudian menjadikannya semacam keamanan rumah. Maka dia pun harus dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Gaksong dan kawan-kawannya tidak berani membantah lagi karena membantah berarti akan membuat kepala itu marah dan celakalah mereka kalau Sulotu sudah marah. Terpaksa mereka berangkat dan memasang jebakan dengan menggali lubang. Akhirnya,
Setelah menanti dengan sabar dan menggunakan segala akal untuk memancing orang hutan itu datang, mereka berhasil menjebak dan orang hutan itu terjerumus ke dalam perangkap. Demikianlah, Tai Hiap, selanjutnya Tai Hiap melihat sendiri apa yang terjadi dan tanpa bantuan Tai Hiap, tidak mungkin kami akan berhasil. Kalau tidak menjadi korban orang hutan itu, tentu sebaliknya kami akan menerima hukuman dari ketua kami sendiri. Tianxin mengangguk-angguk. Tapi, bagaimana seorang temanmu dapat berada di dalam perangkap itu? Kami semua mempergunakan tombak untuk mencegah orang hutan itu yang berusaha untuk keluar dari lubang. Sayang bahwa lubang itu terlalu dangkal sehingga tanpa dicegah dengan tombak, orang hutan itu tentu akan dapat keluar lagi. Dan binatang itu hebat sekali. Tusukan tombak tidak melukainya, dan dia bahkan berhasil menangkap sebatang tombak dan menarik tombak itu, membuat teman kami terjungkal ke dalam lubang dan kami tidak dapat menyelamatkannya lagi. Gak Song menarik napas panjang. Dan teman kami yang menyerang Tai Hiap tadi mencari mati sendiri, dia melakukannya karena takut kepada ketua kami. Maka, harap Tai Hiap sudi memaafkan kami dan dapat mengerti keadaan kami yang tersudut ini. Tianxin mengangguk-angguk. Dan bagaimana kalian akan dapat menaklukkan orang hutan di dalam perangkap itu dan membawanya kepada pemimpin kalian? Kami tadi tidak berani mempergunakan racun, takut kalau-kalau membunuhnya. Sekarang, dia tidak berdaya di dalam lubang, kami akan melaporkan kepada pemimpin kami dan kalau perlu kami akan membuat binatang itu kelaparan sehingga mudah ditangkap. Pada saat itu terdengar jerit suara wanita. Semua orang menengok dan nampaklah seorang wanita muda berlarian sambil menangis dan menjerit-jerit memanggil nama dua orang di antara mereka. Subue, teriak seorang muda, seorang di antara mereka yang cepat berlari maju menyambut wanita itu. Mereka berpelukan dan wanita itu menangis sesenggukan. Wanita muda itu manis dan pakaiannya, juga rambutnya awut-awutan, mukanya pucat dan matanya basah karena tangis. Apa yang terjadi? Tianxin bertanya kepada Gak Song yang memandang dengan alis berkerut. Ia mantuku, baru beberapa bulan menikah dengan putraku, entah apa yang telah terjadi, Tai Hiap. Sambil berkata demikian, laki-laki tinggi besar ini melangkah maju menghampiri dua orang yang saling berpelukan itu. Tianxin juga melangkah maju. Subue, berhentilah menangis dan ceritakan, apa yang telah terjadi maka engkau menyusul ke tempat berbahaya ini sambil menangis, kata Gak Song. Mendengar suara Gak Song, wanita muda bernama Subue itu lalu mengangkat mukanya dari dada suaminya, menoleh ke arah ayah mertuanya, kemudian sambil menangis ia pun lalu menjatuhkan diri berlutut menubruk kaki ayah mertuanya. Ayah, bunuhlah saja saya. Tangisnya. Mendengar ratapan anak mantunya, Gak Song memandang dengan mata terbelalak, lalu dia pun membentak, suaranya berwibawa. Bangkitlah, jangan seperti anak kecil dan ceritakan apa yang telah terjadi. Subue menceritakan dengan suara tidak jelas karena betapapun ia menahannya, tetap saja ia bicara sambil menangis sesenggukan. Setelah ayah dan suami saya pergi, ketua kedatangan seorang tamu, dan untuk menjamu tamu itu, saya dan beberapa orang wanita muda disuruh melayani mereka makan, kemudian, ketua memaksa saya, dia menyeret saya ke dalam kamarnya dan, Wanita itu tidak dapat melanjutkan ceritanya karena ia sudah terguling dan roboh pingsan. Agaknya ia telah menempuh jarak jauh mencari suami dan ayah mertuanya itu sambil menangis dan berlari-larian, maka ia kehabisan napas dan juga kesedihan yang amat besar menghimpit perasaannya. Biarpun ceritanya tidak jelas, namun semua orang dapat menangkap dan membayangkan apa yang telah terjadi, apa yang telah dilakukan oleh pemimpin mereka, Sulotu, kepada Subue ini. Suaminya, pemuda yang menjadi putra Gak Song itu, mengepal tinju dan memejamkan kedua matanya seolah-olah hendak mengusir bayangan yang nampak olehnya, betapa istrinya dipaksa dan diperkosa oleh Sulotu. Sedangkan Gak Song marah sekali. Laki-laki tinggi besar ini berdiri tegak, kedua tangan dikepal dan dia pun lalu berteriak dengan geramnya. Sulotu, manusia jahanam! Berani menghinaku seperti ini? Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ketawa, disusul suara parau. Hehehehe, kau lihat saja, Sute, bagaimana aku akan menghukum mereka yang berani menentangku. Dan muncullah dua orang laki-laki dari antara pohon-pohon di depan. Melihat bahwa yang datang itu adalah Sulotu dan seorang laki-laki setengah tua lainnya, semua orang terkejut dan nampak jelas betapa mereka itu ketakutan.
Tianxin melihat betapa gerakan kaki kedua orang itu cukup gesit dan ketika dia mengenal orang kedua, wajah pemuda ini berubah, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Bahkan beberapa kali mengedipkan matanya, seolah-olah tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Betapa dia tidak akan terkejut dan heran ketika mengenal laki-laki yang bukan lain adalah Torgan, bekas koksu dari Raja Agahai. Bukankah bekas koksu itu telah dihukum mati, dipenggal di lehernya dan kepalanya malah digantungkan di depan pintu gerbang untuk menjadi peringatan bagi orang lain? Kenapa orang yang telah mati itu tiba-tiba dapat muncul di sini? Apakah arwah atau setannya? Tianxin memandang lagi, kini dia khawatir kalau dia terkena pengaruh sihir. Akan tetapi, tetap saja orang yang dipandangnya itu adalah Torgan. Sementara itu Gak Song yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi begitu melihat munculnya Sulotu yang telah mengganggu dan memperkosa mantunya timbul kenekatan hatinya. Sulotu manusia setan, biar aku mengadu nyawa denganmu. Gak Song mempergunakan tombaknya untuk menyerang. Melihat serangan yang cukup hebat dan dilakukan dengan hati yang penuh kemarahan ini, Sulotu tertawa. Laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun ini tubuhnya gendut agak pendek, mukanya buruk sekali, kulit mukanya kasar hitam dan matanya besar sebelah, mulutnya lebar dan ketika tertawa, nampak giginya yang berwarna kuning menghitam. Ketika mata tombak Gak Song sudah dekat dengan perutnya, tiba-tiba Sulotu menggerakkan tangannya. Tubuhnya miring dan sekali sambar, dia sudah berhasil menangkap tombak itu, menariknya dengan semakin kuat, kakinya melangkah maju dan sekali diayun, dia sudah menendang dan Gak Song tak dapat mengelak lagi, terkena tendangan dan jatuh terjengkang. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.